Hai teman-teman. Hai. Ini Ini nggak bener. Record, Kak. Hai teman-teman. Hai. Kami dari kelompok 14 mata kuliah manajemen umum dengan dosen pengampu Ibu Mima Nisma SEMM. ingin menyampaikan materi tentang tanggung jawab sosial dan etika manajemen. Saya sendiri dengan Ratnasari nomor MPM 2023145000888. Dengan saya Ayas Al-Ghifari nomor NPM 2023145000847. Kita simak videonya bareng-bareng ya. Check it out. Apa sih arti tanggung jawab sosial perusahaan? Tanggung jawab sosial perusahaan adalah kewajiban perusahaan untuk menjalankan bisnis dengan ketertinggalan ekonomi, keadilan sosial, dan pemeliharaan lingkungan yang berkelanjutan. Implementasi CSR atau Corporate Social Responsibility merupakan tanggung jawab perusahaan dalam arti menyeluruh, yang membutuhkan penjabaran nilai-nilai etika sosial dan lingkungan lebih jauh dalam organisasi perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan dapat dikategorikan menjadi 3 bidang. Yang pertama, area tanggung jawab internal. Yang kedua, area tanggung jawab tengah. Dan yang ketiga, area tanggung jawab eksternal. Manfaat penting tanggung jawab sosial. Yang pertama, meningkatkan citra perusahaan. Perusahaan yang memiliki tanggung jawab sosial dan etika akan memiliki citra positif di masyarakat, yang akan membantu mereka memperluas peluang bisnis dan meningkatkan reputasi. Yang kedua, membangun kerjasama dengan para pemangku kepentingan. Tanggung jawab sosial dan etika manajemen akan membantu perusahaan membangun kerjasama yang baik dengan masyarakat, pemerintah, dan para pemangku kepentingan lainnya. Dan yang ketiga, membuka akses untuk investasi. Perusahaan yang memiliki tanggung jawab sosial dan etika akan lebih mudah mendapatkan investasi dari para investor yang ingin menginvestasikan dana ke dalam perusahaan yang memiliki komitmen etis dan sosial. Tujuan dari tanggung jawab sosial yaitu dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat sekitar sekaligus menjadikan mereka loyal terhadap perusahaan itu sendiri. Pada akhirnya, perusahaan akan mendapatkan kemudahan dalam menjalankan kegiatan atau program usahanya di daerah yang bersangkutan. Prinsip-prinsip tanggung jawab sosial perusahaan. Yang pertama ada accountability. Atau akuntabilitas Yang kedua ada transparency. atau transparansi Yang ketiga ada sustainability. atau keberlanjutan. Pengertian dari akuntabilitas. Akuntabilitas merujuk pada pertanggungjelasan atas segala aktivitas kepada pihak yang berkepentingan yang menjadi stakeholder. Pengertian dari transparansi merupakan keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan. Pengertian keberlanjutan. Keberlanjutan dalam istilah yang lebih umum, keberlanjutan adalah daya tahan suatu sistem dan proses. Faktor-faktor pendorong tanggung jawab sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor tanggung jawab sosial yang diimplementasikan di perusahaan, misalnya usia perusahaan, jenis industri, ukuran perusahaan, permintaan karyawan, kebijakan pemerintah, budaya organisasi, dan permintaan pelanggan. Faktor tersebut berpengaruh sesuai dengan situasi dan kondisi di lingkungannya. Contoh bentuk tanggung jawab sosial perusahaan di masyarakat. Yang pertama ada donasi. Perusahaan dapat melakukan sumbangan dan donasi ke organisasi, misalnya melakukan donasi ke yayasan atau lembaga untuk mendukung penyediaan pendidikan, kesehatan, bantuan kemanusiaan, hingga pengembangan komunitas. Yang kedua, ada program pendidikan. Perusahaan dapat memberikan beasiswa atau mendukung program pendidikan di tingkat lokal, regional, atau nasional. Hal ini dapat mencakup pembangunan sekolah, penyediaan fasilitas pendidikan, pelatihan, atau bahkan pengembangan kurikulum. Yang ketiga, perlindungan lingkungan. Perusahaan dapat mengambil tindakan untuk mengurangi dampak negatif operasional mereka terhadap lingkungan. Ini termasuk penggunaan energi terbarukan, pengelolaan limbah, pengurangan emisi gas rumah kaca, konservasi air, dan upaya pemulihan atau pelestarian ekosistem. Lanjut. Yang keempat, pemberdayaan masyarakat. Perusahaan dapat melakukan program pemberdayaan masyarakat dengan memberikan pelatihan keterampilan,
akses ke lapangan pekerjaan, pendampingan usaha, atau pendukung inisiatif ekonomi lokal. Yang kelima, kemitraan dengan komunitas. Perusahaan dapat menjalin kemitraan dengan komunitas setempat untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh komunitas tersebut dan bekerja sama dalam mencari solusi yang berkelanjutan. Yang keenam, keadilan dan kesejahteraan karyawan. Tanggung jawab sosial perusahaan juga mencakup perlakuan yang adil terhadap karyawan, seperti memberikan upah yang layak, kondisi kerja yang aman, program kesejahteraan karyawan, kesempatan pengembangan karir, dan kebijaksanaan kerja yang inklusif. Yang ketujuh, etika bisnis. Perusahaan harus mematuhi standar etika bisnis yang tinggi dalam hubungan mereka dengan pemangku kepentingan, termasuk pelanggan, pemasok, dan mitra bisnis. Yang kedelapan, ada infrastruktur. Adanya infrastruktur yang diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan, perdesaan, dan perkotaan. Kenapa harus melakukan tanggung jawab sosial? Karena dengan melakukan program tanggung jawab sosial, perusahaan dapat memberikan dampak positif pada masyarakat serta lingkungan sekitar. Dengan program CSR, perusahaan juga dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan dengan menarik investor yang peduli dengan dampak sosial dan lingkungan. Etika manajemen. Apa sih arti etika manajemen? Arti etika manajemen merupakan standar kelayakan pengelolaan organisasi yang memenuhi kriteria etika. Etika manajemen dalam organisasi memiliki peran yang sangat penting, yaitu untuk membentuk suatu organisasi yang kokoh dan memiliki daya saing yang tinggi serta membangun hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan mitra kerja, pemegang saham, dan masyarakat. Etika manajemen berkaitan dengan tingkat kepercayaan, standar, dan pemikiran yang mengisi individu, kelompok, atau masyarakat. Konsep etika. Etika adalah konsep penilaian sifat kebenaran atau kebaikan dari tindakan sosial berdasarkan kepada tradisi yang dimiliki oleh individu maupun kelompok. Pembentukan etika melalui proses filsafat sehingga etika merupakan bagian dari filsafat. Tujuan etika. Tujuan etika adalah memberitahu orang tentang bagaimana menjadi pribadi yang lebih baik. Tujuan etika lainnya ialah mengarahkan masyarakat ke kehidupan yang lebih tertib, harmonis, dan damai. Terpenting, tujuan etika ialah membuat kita menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab dan responsif. Prinsip etika. Ada 4 prinsip yang mendasari profesional etis, yaitu yang pertama, tanggung jawab, yang kedua, keadilan, yang ketiga, otonomi, dan yang keempat, integritas moral. A few moments later. Materi yang akan kita bahas adalah tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility. Apa itu CSR? C adalah corporate atau perusahaan, S adalah social atau masyarakat, dan R adalah responsibility atau tanggung jawab. Yang pertama, kita mulai dari kata corporate atau perusahaan. Perusahaan adalah setiap badan usaha yang melakukan proses produksi, baik barang ataupun jasa. Yang kedua yaitu masyarakat atau pihak-pihak yang berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan atau yang disebut dengan stakeholder. Stakeholder ini mencakup karyawan dan keluarganya, pelanggan, pemasok, masyarakat sekitar perusahaan, media massa, dan pemerintah. Yang ketiga adalah tanggung jawab, artinya perusahaan memiliki kewajiban untuk menanggung akibat dari segala sesuatu yang telah dilakukannya. Berikut adalah contoh program CSR PT Pertamina EP. Mari kita simak videonya. PT Pertamina EP merupakan anak perusahaan dari PT Pertamina Persero dan kontraktor kontrak kerjasama di bawah SKK Migas. PT Pertamina Persero sebagai BUMN dan Langsung saja kita percepat pada program CSR Pertamina. sebagai wujud komitmen atas kegiatan operasional yang bertanggung jawab, PT Pertamina EP
juga mempertimbangkan dampak aktivitas bisnisnya terhadap lingkungan dan masyarakat. Antara lain melalui program Corporate Social Responsibility atau CSR. Program CSR mencakup 4 pilar, yaitu bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan ekonomi, yang kegiatannya tersebar di seluruh wilayah operasi Pertamina EP. Program-program CSR PT Pertamina EP diantaranya yaitu budidaya lele di rantau, Museum Migas di Prabu Mule, konservasi owa Jawa di Subang, tari topeng di Jatibarang, sekolah tapal batas di Tarakan, konservasi bekantan di Sanga-Sanga, klino gigi di Donggi, konservasi maleo di Matindo, posyandu mandiri dan sarana air bersih di Papua. PT Pertamina EP juga melaksanakan program-program seperti konservasi tuntong di Rantau, wisata alam di Lirik, budidaya tanaman obat keluarga di Rambah, pertanian sawah di Adera, rumah inspirasi di Subang, warga peduli AIDS atau WAPA di Subang, Wonocolo di Cepu, bank sampah di Poleng, dan sarana air bersih di Tarakan, dan usaha kerupuk amplang di Bunyu. Dalam perjalanan bisnis dan kontribusi terhadap lingkungan sekitarnya, PT Pertamina EP senantiasa menjalankan kegiatan sesuai dengan aturan yang ada. Bahkan turut mendukung pencapaian Sustainability Development Goals serta berpartisipasi dalam ajang-ajang kompetisi di internasional maupun nasional. PT Pertamina EP terus berperan aktif membangun masyarakat dan melindungi lingkungan sekitar untuk tumbuh bersama bagi Indonesia. PT Pertamina EP, energi inspirasi untuk negeri. CSR memang tidak memberikan profit kepada perusahaan dalam jangka pendek, tetapi CSR memberikan keuntungan di masa mendatang. Oleh karena itu, hasil akhir dari strategi CSR akan menjadi investasi penting bagi perusahaan. Sekian video dari kami, terima kasih telah menyaksikan. Jadi, kesimpulan. Dan sarannya adalah Kesimpulan. Tanggung jawab sosial dan etika manajemen merupakan konsep yang menyangkut tentang peran perusahaan dalam membangun dan mengembangkan masa depan masyarakat. Komitmen etika perusahaan berasal dari nilai-nilai yang diberikan oleh moralitas dan etika, yang mengatur bagaimana manusia harus hidup sebagai individu dan sebagai organisasi. Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan konsep dasar etika manajemen yang mencakup kewajiban perusahaan untuk melakukan kegiatan yang berkesinambungan, yang mempengaruhi masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Saran yang diberikan untuk meningkatkan pengungkapan tanggung jawab sosial dan etika perusahaan, antara lain, yang pertama, memperluas sampel dari perusahaan manufaktur ke seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, menggunakan laporan yang ada di website perusahaan, media cetak dan elektronik, bukan hanya laporan tahunan. Yang ketiga, mengikuti perkembangan dan memperbaharui item-item yang digunakan dalam menilai pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Yang keempat, menggunakan atau menambahkan variabel penelitian lain, seperti umur perusahaan, kepemilikan publik, ukuran dewan komisaris, pengungkapan media, kategori BUMN atau non-BUMN, dan sebagainya, untuk lebih menjelaskan pengaruh karakteristik perusahaan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Saran ini bertujuan untuk menghemat sumber daya, memperluas cakupan data, dan memperbaharui item-item yang digunakan dalam menilai pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Udah nih Kak? Udah kayaknya nih, Yas. Kasih pantun dong. Beli telur puyuh bareng Sincing. Cakep. Thank you for watching. Mancing.